Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Niken Amalina Stiani. Aku mahasiswa semester 5 dari program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam 45 Bekasi. Di video ini, aku akan membahas salah satu alat penting dalam manajemen strategi sektor publik, yaitu analisis SWOT. Yuk kita cari tahu bagaimana SWOT bisa membantu organisasi dalam membuat strategi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Sejarah analisis SWOT berawal dari perkembangan pemikiran strategis di Harvard Business School pada tahun 1920-an melalui Harvard Policy Model. Meskipun pada tahap ini belum banyak digunakan karena masih bersifat deskriptif dan belum menghasilkan strategi nyata, perkembangan signifikan terjadi pada tahun 1960 hingga 1970 ketika Albert Humphrey dari Stanford University meneliti 500 perusahaan besar Amerika untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan perencanaan bisnis. Dari penelitian tersebut, ia mengembangkan tim action model yang menempatkan stakeholder sebagai bagian penting dan menjadikan analisis situasi sebagai dasar perumusan strategi. Upaya pengembangan perencanaan strategi juga dilakukan oleh Robert Stewart dari SRI California pada akhir 1940-an hingga 1960-an melalui penelitian besar terhadap lebih dari 1.000 perusahaan. Hasilnya adalah sistem rantai logika yang terdiri dari 8 langkah. Namun, model ini menghadapi kendala karena kesulitan mengubah nilai dasar organisasi. Dari problem tersebut, lahir konsep SOF, yaitu Satisfactory, Opportunity, Fault, and Threat, sebagai cara mengevaluasi keadaan organisasi. Pada tahun 1964, konsep ini berkembang menjadi SWOT setelah Ulrich dan Orr memperkenalkannya dalam seminar perencanaan jangka panjang. Selanjutnya, penggunaan SWOT semakin meluas setelah Profesor Harvard yaitu George Albert Smith dan Roland Christensen menerapkan dalam strategi bisnis dan pemasaran. Perjalanan panjang ini yang membuat analisis SWOT menjadi alat penting dan tetap relevan dalam perencanaan strategi hingga saat ini. Menurut Wicaksono 2024 dalam buku Analisis SWOT, analisis SWOT adalah alat yang digunakan secara luas dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan dalam berbagai organisasi mulai dari bisnis hingga lembaga publik. SWOT adalah akronim dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Masing-masing komponen ini mewakili aspek internal dan eksternal yang perlu dievaluasi untuk memahami posisi strategi suatu organisasi. Definisi analisis SWOT menurut para ahli. Yang pertama yaitu Albert Humphrey pada tahun 1960-an. Menurut Humphrey, SWOT dirancang untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan memahami elemen-elemen kunci yang mempengaruhi keberhasilan mereka. Humphrey menekankan bahwa kekuatan dan kelemahan adalah faktor-faktor internal yang harus dikelola secara efektif, sementara peluang dan ancaman berasal dari lingkungan eksternal yang lebih sulit dikendalikan. Lalu yang kedua, menurut Heinz Wehrich 1982, Wehrich mendefinisikan SWOT sebagai analisis situasional yang membantu organisasi dalam menilai kekuatan internal dan kelemahan mereka, serta peluang dan ancaman eksternal yang mereka hadapi. Lalu yang ketiga, menurut Terry Hill dan Roy Westbrook 1997,
Hill dan Westbrook mendefinisikan SWOT sebagai teknik yang memungkinkan organisasi untuk dengan cepat mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi operasi mereka. Tujuan analisis SWOT yang pertama, untuk mengidentifikasi kekuatan internal organisasi yang dapat digunakan sebagai landasan untuk pengembangan strategi. Yang kedua, mengenali kelemahan internal yang dapat menghambat kinerja organisasi. Lalu yang ketiga, untuk mengeksplorasi peluang yang ada di lingkungan eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi. Yang keempat, untuk mengantisipasi ancaman yang mungkin timbul dari lingkungan eksternal. Lalu yang kelima, untuk mendukung proses pengambilan keputusan strategis di dalam organisasi. Kegunaan analisis SWOT dalam sektor publik. Dalam sektor publik, analisis SWOT digunakan untuk perencanaan strategis dan peningkatan efisiensi pelayanan. Kekuatan dalam sektor ini termasuk infrastruktur yang luas, akses ke sumber daya pemerintah, dan jaringan kerjasama antar lembaga. Namun, kelemahan yang sering dihadapi termasuk birokrasi yang kaku, anggaran yang terbatas, dan keterbatasan dalam inovasi. Peluang di sektor publik bisa berupa kemitraan publik swasta, penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan publik, dan perubahan kebijakan yang mendukung efisiensi operasional. Namun, sektor ini juga menghadapi ancaman dari perubahan politik, pengurangan anggaran, dan tekanan untuk reformasi yang dapat mempengaruhi stabilitas operasional. Dengan analisis SWOT, lembaga publik juga dapat mengidentifikasi area di mana mereka dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sambil mengantisipasi perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi operasi mereka. Analisis SWOT terbagi menjadi dua, yaitu analisis internal dan analisis eksternal. Analisis internal yang pertama ada strength atau kekuatan, yang merupakan kekuatan internal yang dimiliki oleh suatu instansi atau organisasi pemerintah yang dapat mendukung pencapaian tujuan dan pelaksanaan program secara efektif. Kekuatan ini mencakup berbagai aspek seperti sumber daya manusia yang kompeten, sistem kerja yang efisien, reputasi baik, serta kemampuan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan, yang merupakan faktor internal yang menjadi hambatan atau keterbatasan dalam mencapai kinerja optimal. Kelemahan dapat muncul dalam bentuk kurangnya koordinasi antar bagian, keterbatasan anggaran, rendahnya kemampuan teknologi, atau lemahnya sistem pengawasan. Faktor-faktor ini perlu dikenali agar dapat diperbaiki melalui strategi yang tepat. Selanjutnya, analisis eksternal, yaitu yang pertama opportunities atau peluang, yang merupakan faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi publik untuk memperkuat kinerja dan meningkatkan efektivitas program. Peluang dapat berasal dari kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan teknologi atau meningkatnya partisipasi masyarakat. Pengelolaan peluang secara tepat akan membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Selanjutnya, threat atau ancaman. Threat atau ancaman merupakan eksternal yang berpotensi menghambat keberhasilan strategi atau pelaksanaan program sektor publik. Ancaman dapat muncul dari perubahan kebijakan, ketidakstabilan ekonomi, rendahnya kepercayaan publik, atau juga meningkatnya tuntutan masyarakat yang tidak diimbangi dengan kemampuan organisasi. Oleh karena itu, mengenali dan mengantisipasi ancaman menjadi bagian penting dalam proses perencanaan strategis agar instansi publik tetap mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan berkelanjutan. Di sini saya mengambil studi kasus analisis SWOT dari program makan bergizi gratis
atau MBG. Pada tahapan ini, yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu pertama, program MBG telah mendapatkan dukungan politik dan anggaran yang besar sebagai bagian dari prioritas pembangunan sumber daya manusia. Yang kedua, sasaran yang luas mencakup anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui sehingga potensi dampak gizi dan pendidikan cukup besar. Yang ketiga, pemanfaatan bahan baku lokal dan pelibatan UMKM atau petani lokal yang memperkuat dampak ekonomi di tingkat daerah. Lalu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, kendala regulasi, administrasi, dan standar operasional yang belum sepenuhnya terbentuk. Yang kedua, ketergantungan pada anggaran besar dan risiko fiskal atau jangka panjang terkait biaya yang tinggi dan kesinambungan program. Yang ketiga, tantangan dalam distribusi logistik sistem monitoring evaluasi yang kompleks karena cakupan nasional yang sangat luas. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang pertama, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang sejak dini. Kedua, membuka peluang kerja bagi penyedia bahan pangan lokal atau UMKM. Yang ketiga, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs terkait pengentasan kelaparan dan peningkatan pendidikan. Lalu yang terakhir, threat atau ancaman. Yang pertama, kenaikan harga bahan pokok yang dapat mempengaruhi keberlanjutan program. Yang kedua, risiko ketidakseimbangan antara target cakupan dan kualitas layanan, misalnya mutu makanan, gizi yang diberikan, waktu penyampaian, yang dapat menurunkan efektivitas program. Yang ketiga, potensi penyalahgunaan anggaran, korupsi, atau bocoran distribusi karena skala besar program dan rantai pasok yang kompleks. Yang keempat, krisis ekonomi atau bencana alam yang dapat mengancam pelaksanaan program. Contohnya, jika terjadi gangguan rantai pasok pangan akibat bencana, maka distribusi makan bergizi bisa terhambat dan target penurunan stunting menjadi terganggu. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan analisis SWOT dalam manajemen strategi sektor publik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.